wa annallaha yahdi may yurid, dan sesungguhnya Allah yahdi, memberi hidayah, memberi petunjuk Allah may yurid kepada siapa yang Ia kehendaki. Di sini kemudian ada pertanyaan yang menggoda. Kenal Senok Ruja? Pernah dengar? Nah, Senok Ruja ini udah profesor itu, hafal Quran lagi. Ketika ditanya oleh ulama Indonesia waktu itu, kenapa Bapak hafal Quran kok tidak beriman kepada Allah? Nah, dijawab dari Al-Quran juga. Kurang ajar kan dia. Jadi dia menjawab dari Al-Quran juga, dari ayat Al-Quran. Apa jawabnya? Khatamallahu ala qulubihim ala sam'ihim ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Hati saya sudah dicap oleh Allah tidak beriman. Allah sudah mengunci. Khatama itu artinya sudah mengakhiri, mengunci hatinya, sudah dikunci, sudah menutup telinganya, kemudian matanya juga ditutup, sehingga nggak beriman. Jadi hafal Quran, kemudian setelah ditanyakan kenapa nggak beriman, padahal sudah hafal Al-Quran, dijawab itu. Penutup ayat ini, wa annallaha yahdi may yurid, sesungguhnya Allah memberi hidayah may yurid kepada orang yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki itu adalah orang yang siap menerima hidayah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 487. Halaman 487 surah Asy-Syura ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi. Wa taral zalimina lamma ra'aw al-'adaba yaquluna hal ila maraddin min sabil. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم berhenti di anfusahum, kemudian memulainya dari innal khasirin. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah.
عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا فإن أعرضوا فما إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 333. Halaman 333 surah Al-Hajj. Ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yadhunnu an lan yanfurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila as-samaa bisababin ila as-samaa thumma yaqta' falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yawil wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah pada pagi hari ini dalam kajian Al-Quran. Dalam kajian Al-Quran yang meliputi tartilnya, meliputi tafsirnya, dan tentu yang berkaitan dengan adab ketika kita membaca Al-Quran. Seperti kemarin saya sampaikan, membaca Al-Quran itu walaupun tidak paham maknanya, asal bacanya itu benar, tepat, dengan menggunakan adab tata krama ketika membacanya, itu dapat pahala walaupun tidak paham maknanya. Apalagi paham maknanya, semakin besar pahala yang didapat. Oleh karenanya kita patut bersyukur setiap 1 minggu sekali paling tidak. Kalau misalnya tidak sempat baca di rumah, baca
baca di sini setiap satu makro itu alhamdulillah insya Allah sudah mendapat bagian dari keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan almarhum Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember itu pernah menyampaikan, beliau mengutip pendapat Imam Al-Ghazali, bagi rumah tangga kalau di situ dibacakan Al-Quran, apakah bapaknya yang baca atau ibunya yang baca atau anaknya yang baca, dijamin rezekinya tidak akan kurang-kurang. Jadi satu rumah di dalamnya dibacakan Al-Quran. Pokoknya ada yang baca Al-Quran setiap hari, apa satu lembar, apalagi sampai satu juz misalnya, itu dijamin oleh Allah, rezekinya akan dijamin oleh Allah. Kenapa? Karena bagaimana seringnya sampaikan, Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Inna ini ayat Quran, ayat surat apa ini? Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami. Kalau kami berarti lebih dari satu, ada pihak lain. Kalau Allah berfirman ini hanya sendirian Allah. Tapi ketika menyebut inna kami, ada pihak lain yang ikut menjaga. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, menurunkan nahnu kami, nazzalna, menurunkan kami al-dzikra kepada Al-Quran. Al-dzikra ini nama lain daripada Al-Quran. Ada Al-Quran itu diberi nama Al-Furqan, ada Al-Quran itu diberi nama Al-Dzikr, ada Al-Quran itu diberi nama Al-Kitab, dan tentu yang paling populer itu Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna, menurunkan kami al-dzikr kepada Al-Quran. Kami, kok kami? Ya, karena di situ ada keterlibatan malaikat Jibril. Bukan hanya Allah langsung menyampaikan karena Nabi Muhammad, tidak, tapi lewat malaikat Jibril. Oleh karenanya Allah berfirman kami yang menurunkan. Tentunya atas tugas Allah pada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, disampaikan kepada baginda Rasul. Oleh karenanya di sini Allah menyebut kami. Paham kan? Setiap ayat Al-Quran seperti itu berarti ada keterlibatan pihak lain. Dalam hal menurunkan Al-Quran ini, yang terlibat itu malaikat Jibril. Wa inna lahu lahafidun, kami, dan sungguhnya kami, ini kami lagi. Lahu kepada al-dzikr, Al-Quran, lahafidun, pasti akan menjaga Al-Quran. Jadi yang menjaga Al-Quran itu sampai utuh sampai sekarang, tidak ada campur tangan kotor manusia. Sampai kiamat nanti dijaga. Yang menjaga adalah Allah, kami. Allah dan kita yang menjaga. Siapa yang menjaga di antara kita? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran. Itu ikut menjaga keutuhan dan keorisinalan Al-Quran, kemurnian Al-Quran, ikut menjaga. Selain Allah yang menjaga, juga kita yang menjaga. Oleh karenanya Allah berfirman, wa inna, dan kami yang menjaga. Nah, karena kita ikut menjaga bagi yang membaca, apalagi yang hafal, yang menghafalkan Al-Quran. Karena ikut menjaga, maka Allah akan menjaga kepada yang membaca Al-Quran. Termasuk kita pagi hari ini baca Al-Quran, itu dijaga oleh Allah. Oleh karenanya, seperti kembali kepada dawuhnya Ahmad Siddiq itu, siapa yang di rumahnya membaca Al-Quran, apakah yang membaca Al-Quran itu bapaknya, atau ibunya,
atau anaknya atau siapa sajalah yang ada di rumah itu baca Al-Quran setiap hari, dijamin rezekinya. Sampai almarhum itu titene yo, sambil bilang begitu almarhum, titene. Tentu yakin, harus yakin baca Al-Quran. Nah, pada setiap minggu ini kita bacakan Al-Quran supaya bapak-bapak dan kita juga terbiasa di rumah kita bacakan Al-Quran. Sempatkan baca Al-Quran, walaupun bacaan seminggu sekali. Jangan sampai di rumah itu tidak ada bacaan Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu nyinar, sinarnya ada. Walaupun rumahnya biasa-biasa saja, tapi kalau dibacakan Al-Quran, mantul sinar dari rumah ini. Memantulkan sinar. Baik Bapak, kita mulai kajian pagi hari ini. Ayat 15 surah Al-Hajj. Man kana yadunnu allan yansurallahu fid dunya wal akhirah. Man, barang siapa? Orang. Jadi kalau man itu orang, artinya orang yang berakal, makhluk yang berakal. Kalau yang tidak berakal dalam bahasa Arab itu disebut ma hadza, apa ini? Nah, tapi kalau man hadza, siapa ini? Beda. Apa itu? Makhluk atau benda yang tidak bernyawa, yang tidak berakal. Tapi kalau siapa, itu artinya makhluk yang berakal, manusia yang berakal. Mangkana, barang siapa orang, karena yang ada orang itu yadunnu, yaitu menyangka orang itu. Menyangka apa? Allah yansurahullahu fid dunya wal akhirah, bahwa Allah sekali-kali, Allah yansurahullahu, bahwa Allah sekali-kali tidak akan menolong, tidak akan memberi pertolongan atau tidak akan membantu. Sekali-kali, bukan sekali-sekali. Beda. Sekali-sekali dengan sekali-kali beda. Ya kan? Kalau sekali-sekali pernah dilakukan, cuma tidak setiap hari. Pernah dilakukan. Tapi kalau sekali-kali sama sekali tidak pernah dilakukan. Kalau sekali-sekali, bukan sekali-kali. Nah, jadi ini yang sering tumbuh kadang orang ketika berbicara. Sekali-sekali dengan sekali-kali lain. Kalau sekali-kali itu sama sekali tidak pernah dilakukan. Tapi kalau sekali-sekali pernah dilakukan, cuma tidak sering. Jarang dilakukan, sekali-sekali, jarang-jarang. Itu sekali-sekali. Yang ini sekali-kali. Karena ada lan gitu, lain gitu. Mangkana, barang siapa orang, kana ada orang itu yadunnu, yaitu menyangka orang itu Allah yansurahullahu, bahwa Allah tidak akan memberi pertolongan, bahwa Allah sekali-kali tidak akan memberi pertolongan fid dunya, di dunia ini, wal akhir, dan kelak di akhirat. Bapak, ayat ini ulama banyak mengatakan ayat 15 ini berkaitan erat dengan ayat 11 dalam surah Al-Hajj ini. Ayat 11 itu berbicara tentang orang-orang munafik dan orang-orang Arab pedalaman yang memposisikan imannya berada di pinggir, memposisikan imannya berada di tepi. Karena ada di tepi, begitu ada goyangan sedikit, kemudian dia hilang keseimbangannya. Karena ada di tepi, kemudian orang itu gampang hilang keseimbangannya dan gampang berputus asa. Karena imannya berada di tepi. Itu ayat 11. Nah, pada ayat 15 ini disinggung kelompok ayat 11 itu, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang Arab pedalaman itu yang imannya sangat lemah, disinggung pada ayat 15 ini. Mangkana, barang siapa orang, kana yang ada orang itu yadunnu Allah yansurahullahu. Nah, kemudian di sini ulama mengatakan bahwa pada ayat surahullahu
Ada hak kan gitu. Layyan surah hu, itu hak. Itu kata ganti. Kalau di dalam tata bahasa Arab itu disebut domir, kata ganti yang kembali ke depan, yang kembali ke depan atau kembali ke belakang. Al-layyan surah, barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak akan menolongnya. Nah, nya di situ ada dua rujukan yang dipahami oleh ulama. Adanya itu kembali kepada orang yang munafik itu tadi, orang yang munafik dan orang-orang Arab yang pedalaman itu. Ada yang mengatakan bahwa nya itu kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Rasulullah. Jadi dengan pemahaman yang pertama, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak sekali-kali tidak akan menolongnya, nya artinya kepada orang yang munafik itu tadi. Karena orang-orang munafik itu kemudian begitu jatuh tersungkur melalui mukanya, nah, kemudian kembali kepada agama semula, agamanya yang lama. Nah, mereka menyangka bahwa masuk Islam itu tidak bakal mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Islam itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sudah pengalaman begitu lama mereka menunggu pertolongan itu nggak datang-datang. Mereka tidak merasakan adanya pertolongan dari Allah itu. Karena demikian imannya lemah. Begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai lama tidak mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah, terutama yang berkaitan dengan kesenangan materi, kehidupan materi di dunia, nah, mereka putus asa, gampang putus asa. Nah, kemudian kembali ke agamanya semula, yaitu kembali kepada teman-temannya yang kafir, yang musyrik, kembali ke sana. Nah, ini yang pertama, pemahaman yang pertama. Kemudian pemahaman yang kedua, ketika nya itu kembali kepada Rasulullah. Kok Rasulullah mau tidak disebut-sebut di situ? Di awal tidak disebut-sebutkan Nabi. Tapi ulama memahami ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa amilus sholihat. Ayat sebelumnya, ayat 14, itu kan ada alladzina amanu innallaha yudkhilul ladzina amanu. Sungguhnya Allah yudkhilu akan memasukkan Allah kepada orang-orang banyak amanu yang beriman, orang itu mu'amilus sholihat dan beramal soleh. Ada kan? Yeah. Itu diperoleh dari Rasulullah yang menyampaikan berita tentang keimanan, ajaran-ajaran keimanan dan tentang amalan-amalan soleh. Itu kan Rasulullah, Nabi yang menyampaikan, tentu melalui sahabatnya, melalui ulama-ulama sampai kepada kita. Itu kan Nabi atau Rasul. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama, bahwa barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak akan menolong kepada Rasul, jadi haknya di situ kembali kepada Rasul, nya di situ kembali kepada Rasul. Tidak menolong di dunia ini, tidak membela Nabi di dunia ini wal akhirah dan kelak di akhirat, falyamdud, maka hendaklah memanjangkan. Maddah itu memanjangkan tangan, memanjangkan. Falyamdud, maka hendaklah dia memanjangkan atau merentangkan. Bisa babin kepada tali. Arti asal daripada sababun ini adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk meraih sesuatu yang lain, meraih kita-kita, itu sebab. Jadi katakan di sini perantara. Jadi sabab itu perantara. Nah, karena tali juga bisa dijadikan sebagai perantara untuk memperoleh sesuatu, maka sababun di sini diartikan oleh ulama sebagai tali. Tali untuk mengikat sebagai perantara agar supaya bawaannya bisa lebih kokoh, ditali. Tali untuk kemudian menjulurkan agar supaya ada orang tidak tenggelam, misalnya berpegangan ke tali. Jadi tali di situ dipergunakan untuk meraih sesuatu, meraih
sesuatu itu, apakah itu keselamatan atau keberhasilan atau kesuksesan. Jadi sabab itu mana asalnya, yaitu tadi perantara yang bisa dijadikan untuk meraih sesuatu. Karena demikian, maka di sini diartikan oleh ulama sebagai tali. Hal yamdud, maka hendaklah merentangkan dia orang yang berkata itu tadi, baik yang berkata bahwa dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, maupun Nabi yang dimaksudkan tidak akan mendapatkan pertolongan. Fal yamdud, maka yang berkata itu fal yamdud, hendaklah dia merentangkan, bisa babin kepada tali atau sebab ila samai, ke langit. Jadi merentangkan tali dijulurkan ke langit. Langit di sini segala sesuatu yang berada di atas kita itu langit. Jadi arti asal daripada samaun, langit, itu adalah segala sesuatu yang berada di atas kita. Oleh karenanya atap-atap itu langit-langit kan. Lantai 2 dari sebuah bangunan itu disebut langit dalam bahasa Arab. Termasuk juga langit yang kita lihat ini. Jadi samaun arti-artinya adalah segala sesuatu yang berada di atas kita. Apakah itu langit-langit rumah, apakah itu lantai 2, atau apa saja yang ada di atas kita. Falyamdud, maka hendaklah merentangkan orang itu disebabin kepada tali atau perantara ila samai, menuju ke langit. Tsumma yaqta, maka kemudian yaqta, memutus atau menempuh jarak. Kalau diartikan memutus, tali yang telah direntangkan itu diputus. Dan bisa juga yang diputus itu nadi pada lehernya. Artinya apa? Di sini Allah menantang. Kalau ada orang yang menyangka bahwa Allah tidak akan memberi bantuan dan pertolongan kepada orang yang muslim, kepada orang yang bertakwa kepada Allah, atau Allah tidak akan memberi pertolongan kepada Rasul yang membela Islam, menyampaikan Islam, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit, ke atas, kemudian potong tali itu, kemudian lehernya juga dipotong. Itu Allah menantang begitu. Fal yaktok tumal yaktok fal yandur, maka kemudian ia berpikirlah, hal yuzhiban kaiduhu ma yawin, apakah tipu daya mereka bisa menghilangkan, hal yuzhibanna, apakah bisa menghilangkan kaiduhu, tipu daya orang yang berkata itu, ma yawin, kepada apa yang menyakiti hatinya. Menyakiti hatinya apa? Perasaan bahwa Allah tidak akan memberikan bantuan. Itu menyakitkan hati bagi orang yang berkata itu. Artinya bagi kelompok yang ayat 11 itu, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang Arab pedalaman itu, yang menyangka buruk seperti itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali kepada keterangan di awal bahwa hidup itu identik dengan cobaan dan ujian. Nah, ketika iman itu lemah, begitu ada ujian sedikit saja, ada cobaan sedikit saja, kemudian gampang berputus asa. Akhirnya menggerutu, mulai masuk Islam, ekonomi menjadi seret, macam-macam. Padahal itu karena iman saja. Ya, kemudian dari situ kemudian dia menyangka bahwa Allah tidak bakalan memberi bantuan kepada kami. Akhirnya kembali dia ke agamanya semula. Kembali dia ke agamanya yang lama, agama yang lama. Ini makna daripada ayat 15 ini. Seperti di awal disebutkan, ini berkaitan erat dengan ayat 11. Di mana ayat 11 itu berbicara tentang sikap dan perilaku orang-orang munafik yang lemah imannya. Begitu ada goncangan sedikit saja, mereka sudah putus asa, mereka sudah kehilangan keseimbangan. Ya, kehilangan keseimbangan sehingga jatuh karena tempatnya, posisinya berada di pinggir atau di tepi.
Kalau di tengah ada goncangan itu kan bisa bertahan. Kalau iman itu betul-betul berada di tengah, mantap, bisa bertahan walaupun ada goncangan. Tapi kalau ada di pinggir, gampang jatuh dan terjerumus, terjerembab melalui mukanya. Itu gambaran atau perumpamaan Allah bagi mereka yang imannya lemah, seperti orang-orang munafik dan sebagainya. Karena demikian, maka begitu pentingnya iman itu. Begitu pentingnya iman itu terus kita acak. Terus kita acak. Agar supaya semakin kuat, semakin kokoh. Bab seperti kemarin saya sampaikan, antara iman dan amal soleh seperti yang disinggung pada ayat 14 ini, berjalan berkelindan, saling isi mengisi antara iman dengan amal soleh, antara iman dengan takwa. Iman semakin kokoh, maka semakin subur takwa itu. Nah, takwa yang subur semakin memperkokoh iman kita. Sama dengan pohon. Pohon itu kalau tertanam ke akar, ke perut bumi, menancap di bumi, nah, kemudian akarnya terhunjam ke dalam perut bumi, nah, kemudian menimbulkan pohon yang kuat, kokoh, dengan ranting-ranting yang rindang, menghasilkan buah. Dan buah itulah kemudian yang disebut sebagai amal-amal soleh. Bisa dipergunakan untuk tempat berenang ketika panas, bernaung ketika hujan, dan buahnya bisa dimanfaatkan oleh yang melihatnya. Itu iman yang kuat, dan karena imannya kuat menimbulkan amal soleh dan perbuatan takwa yang subur. Baca Al-Quran, baca sholawat, berjamaah, hadir ke masjid, ikut pengajian, itu amal-amal soleh semua, dan itu tidak bisa muncul, tidak bisa tumbuh dari orang yang imannya lemah. Itu semuanya bisa tumbuh dari iman yang sudah terus berkembang dan terus berkembang. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid. Wa kadzalika, dan demikianlah sebagaimana Allah menurunkan ayat-ayat yang terdahulu sebelum ayat surah Al-Hajj ini. Wa kadzalika, dan demikianlah sebagaimana Allah telah menurunkan ayat-ayat yang terdahulu, sudah sangat jelas keterangannya, sudah sangat gamblang maksudnya. Antara lain dalam surah Al-Hajj ini, mulai dari ayat 3, ayat 8, dan ayat 11, di mana Allah menjelaskan, menurunkan wahyu, yang wahyu itu menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia dalam merespon ajaran dan dakwah dari Allah. Ada yang kemudian cuma ikut pemimpinnya tanpa mau mengerti apa yang diikuti itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah para pemimpinnya yang selalu membantah dan mendebat ajaran-ajaran Allah, sifat-sifat yang agung dari Allah, mendebat tanpa dasar ilmu, tanpa dasar petunjuk, dan tanpa dasar wahyu dari wahyu-wahyu yang benar. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, orang-orang yang lemah itu. Itu sangat jelas dan sangat gamblang perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Kadzalika, maka begitulah sebagaimana Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran sebelum ini dengan jelas dan gamblang. Anzalna ayatin bayyinat, kami turunkan ayat ini, Al-Quran ini, ayatin, artinya ayat-ayat yang lain. Anzalna, kami turunkan kepada Al-Quran, artinya kepada ayat-ayat yang lain. Sesudah ini ayatin bayyinat, berupa ayat-ayat bayyinat yang sangat jelas, yang jelas dan terang. Ayatin bayyinat, maksudnya karena ayat-ayat itu disampaikan begitu jelasnya, maka kemudian jangan salahkan, jangan mengejek Allah itu zalim ketika kepada mereka yang ingkar, kepada mereka yang durhaka, kemudian dikenakan dosa dan neraka. Jangan salahkan, jangan ucapkan, jangan katakan bahwa Allah itu
Wa anna Allah yahdi man yurid. Wa anna Allah, dan begitu juga sama jelas dan gamblangnya, anna Allah, sesungguhnya Allah, yahdi man yurid, yaitu memberi petunjuk, memberi hidayah Allah, man yurid, kepada orang yang Dia kehendaki. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Jadi kalau ini bahwa Allah memberi hidayah pada orang, kepada siapa yang Ia kehendaki. Kalau ayat 14, innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah melakukan atau mengerjakan, berbuat ma yurid, kepada apa yang Dia kehendaki. Jadi pada ayat 14, ayat itu ditutup dengan innallaha yaf'alu ma yurid, bahwa Allah berbuat kepada apa yang Ia kehendaki. Ini artinya bahwa manusia tidak punya perbuatan apa-apa. Segala yang terjadi dan dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah Allah yang berbuat. Nah, sedang ayat yang ini, yang 16, ditutup ayat ini dengan wa annallaha yahdi man yurid, dan sesungguhnya Allah yahdi, memberi hidayah, memberi petunjuk Allah, man yurid, kepada siapa yang Ia kehendaki. Jadi sekali lagi, kalau ayat sebelumnya Allah berbuat kepada apa yang Ia kehendaki. Nah, di sini Allah berfirman atau menegaskan bahwa Allah itu memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Di sini kemudian ada pertanyaan yang menggoda, sebagaimana ucapan Senok Khorgrunya. Kenal Senok Khorgrunya? Pernah dengar? Senok Khorgrunya itu misionaris orang-orang Barat, orang-orang Portugal kalau tidak salah. Kemudian diajak oleh Belanda ketika Belanda menjajah Indonesia. Jadi bonceng pada penjajah, pada Belanda. Tujuannya untuk mengkristenkan, untuk menyampaikan ajaran-ajaran mereka, ajaran-ajaran Eropa, ajaran-ajaran Nasrani. Hafal Quran, hebat kan? Jadi orang-orang orientalis. Jadi kalau dalam istilah kebudayaan itu, orang-orang Barat yang mempelajari Islam itu dianggap, disebut sebagai orientalis, artinya orang-orang Barat yang mempelajari ketimuran. Kebalikannya oksidentalis, orang-orang Timur yang mempelajari ke Barat, hal-hal Barat, budaya Barat, tentang agama Nasrani, agama Yahudi. Itu disebut oksidentalis dalam ilmu kebudayaan seperti itu. Nah, Senok Khorgrunya ini sudah profesor itu, hafal Quran lagi. Ketika ditanya oleh ulama Indonesia waktu itu, kenapa Bapak hafal Quran kok tidak beriman kepada Allah? Nah, dijawab dari Al-Quran juga. Kurang ajar kan dia. Jadi dia menjawab dari Al-Quran juga, dari ayat Al-Quran. Apa jawabnya? Khatamallahu ala qulubihim ala sam'ihim ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Hati saya sudah dicap oleh Allah tidak beriman. Ini berkaitan dengan hidayah. Hati saya sudah dicap oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa qulub. Ayat surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat-ayat awal itu. Ada. Ya coba. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sudah. Coba terjemahnya sudah apa? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Allah sudah mengunci. Khotama itu artinya sudah mengakhiri, mengunci hatinya, sudah dikunci, sudah menutup telinganya, kemudian matanya juga ditutup, sehingga nggak beriman. Ya, kurang ajar ini. Jadi hafal Quran, kemudian setelah ditanyakan kenapa nggak beriman, padahal sudah hafal Al-Quran, dijawab itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu hidayah. Itu artinya si Senok Khorgrunya tidak siap, tidak punya wadah untuk mendapatkan, menerima hidayah dari Allah.
Sebab penutup ayat ini, wa annallaha yahdi may yurid, sesungguhnya Allah memberi hidayah may yurid kepada orang yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki itu adalah orang yang siap menerima hidayah itu. Kalau orang yang tidak siap menerima hidayah, ya tentu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana kesiapan itu? Yang pertama, melepaskan ikatan fanatisme buta. Hatinya harus murni melepaskan fanatisme buta. Beda dengan orang-orang Arab. Orang Arab itu sudah fanatisme buta kepada agama leluhur. Sehingga begitu Nabi Muhammad membawa ajaran itu, mereka menolak karena hatinya tidak siap menerima itu. Itu yang pertama. Jadi harus melepaskan ikatan fanatisme buta. Fanatisme harus. Fanatis itu harus. Kita fanatis pada Islam. Harus. Tapi jangan buta ketika kita fanatis pada sesuatu. Fanatisme buta itu pokoknya kalau yang dari ini saya percaya. Pokoknya kalau itu yang mengatakan saya percaya. Oleh karenanya ajaran Nabi Muhammad selalu rasional. Selalu rasional ajaran Nabi itu. Ajaran Islam itu selalu rasional. Ajaran Al-Quran. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran, setiap kata Al-Quran itu diberi petunjuk dengan hadal Quran. Bukan tilkal Quran, tapi hadal. Inna hadal Qur'ana, inna hadal Qur'ana. Sebenarnya Al-Quran ini, itu apa artinya? Kenapa kata Al-Quran ini diberi petunjuk dengan kata petunjuk dekat? Artinya, isi Al-Quran itu sangat dekat dengan jati diri manusia. Sangat dekat dengan jati diri manusia. Bagaimana tidak? Oh, Allah yang menciptakan manusia, maka Allah pula yang membuat aturan tentang manusia itu. Sebagaimana pabrik mobil Toyota misalnya, itu yang membuat dia, maka aturan-aturannya dia yang membuat. Pas kan? Tapi kalau misalnya yang membuat mobil itu Toyota, nah, kemudian aturannya menggunakan Ford misalnya, aturan Ford, ya nggak pas. Mesti tidak sama itu. Kan begitu. Begitu juga manusia itu yang membuat Allah, yang menciptakan Allah, maka yang membuat aturannya adalah Allah juga. Pas. Loh. Jadi ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran yang disampaikan itu sesuai dengan jati diri manusia. Karena demikian, maka untuk mendapatkan hidayah, yang pertama harus siap kita menerima hidayah itu. Bagaimana caranya siap? Lepaskan fanatisme buta. Artinya kita berpikir rasional. Nah, kemudian yang kedua, kita melepaskan apa? Pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Logika kita harus betul-betul kita pasang. Logika kita. Oleh itulah sebabnya, maka ketika kita beriman pada Allah, itu tidak cukup dengan mengikuti nenek moyang kita, tidak cukup mengikuti orang, tapi kita harus mencari sendiri. Beda dengan syariat ya, ajaran beda. Kalau yang ini keimanan memang harus menggali sendiri dengan menganalisis ciptaan Allah. Oh iya, Allah menciptakan langit tanpa tiang, kok begitu rapinya ya. Oh iya, Allah kemudian menerbitkan matahari setiap hari, mulai dari timur, kemudian terbenam di barat. Tiap hari tidak pernah absen, nggak pernah libur. Kok siapa kalau tidak ada yang mengatur? Nah, cara kita beriman harus menganalisa seperti itu. Oleh karenanya kata ulama tidak cukup, tidak sah iman seseorang itu apabila hanya ikut-ikutan. Kalau bidang iman, hanya ikut-ikutan. Kenapa kamu percaya pada Allah? Ya, karena ayah saya percaya kepada Allah, karena guru saya mengatakan seperti itu. Nggak cukup itu. Ini ulama yang keren. Ada ulama yang lunak, boleh asalkan betul-betul mantap. Walaupun ikut-ikutan, tidak menganalisa sendiri, dia dianggap sesat imannya, cuma masih diragukan, masih diperselisihkan ulama. Itu di bidang iman. Kalau urusan ajaran-ajaran syariat, memang harus kita bertaklid, mengikuti pendapat-pendapat orang yang sudah ahli. Seperti misalnya para imam mazhab.
Tapi kalau iman, harus mencari sendiri. Kenapa? Dalam rangka hidayah itu sendiri. Sekali yang pertama melepaskan ikatan panas buta, kemudian logika kita jangan sampai rusak. Mindset berpikir kita jangan sampai rusak. Kalau mindset berpikir kita sudah rusak, sulit mendapatkan hidayah. Logika kita sudah kacau, sudah rusak. Bagaimana cara merusak cara berpikir kita? Ya, minuman keras misalnya, jauh dari kebenaran. Jadi yang di sini innallaha yahdi may yurid, sesungguhnya Allah memberi hidayah may yurid kepada orang atau siapa yang dikehendaki. Kayaknya kan Allah memberi hidayah, kemudian yang tidak panut kemudian diadab, disiksa. Kan sebenang-benang Allah. Kenapa tidak diberi hidayah? Kan begitu pertanyaannya. Ini dianggap disiksa, dimasukkan neraka. Kenapa dimasukkan neraka? Padahal yang beri hidayah itu Allah. Kan begitu ayatnya. Nah, memahami ini rumit, Bapak. Yeah. Kalau kemudian kita tidak beranalisa seperti itu. Yang beri hidayah Allah, tapi kemudian diadab oleh Allah. Kenapa dia yang diadab tidak diberi hidayah? Kan begitu pertanyaan kita. Paham tak? Nah, analisanya seperti tadi, bahwa Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki itu bagi mereka yang siap menerima hidayah itu. Nah, orang yang siap itu adalah orang yang itu tadi, yang melepaskan ikatan fanatisme buta, yang cara berpikirnya masih bagus, tidak tercemar. Itu yang akan menerima hidayah dari Allah. Jadi jangan diemplok ini ucapan Allah ini, firman Allah ini, bahwa Allah itu memberi petunjuk pada orang yang dikehendaki. Jangan seperti ucapannya Senopor gurunya itu. Itu logikanya nggak jalan itu. Logikanya nggak jalan. Nah, disinilah kemudian ada ikhtiar. Manusia, kenapa tanggung jawab manusia harus dipikul kelak di hadapan Allah? Ya, karena manusia punya kewajiban ikhtiar, berusaha. Untuk berusaha ini Allah memberi bekal akal, memberi bekal mata, memberi bekal telinga, memberi bekal lisan. Karena ini pintu-pintu ilmu semua. Mata kita pintu ilmu, pendengaran kita pintu ilmu, mulut kita pintu ilmu. Tidak dapat dibayangkan kalau orang terlahir buta, tuli, bisu, tidak akan ada ilmu. Ya kan? Yeah. Dia tidak punya mata untuk melihat, dia pendengarannya tuli, mulutnya juga apalagi bisu, kasihan. Jadi ini nikmat Allah yang wajib kita jaga, mata kita, telinga kita, mulut kita, cara berpikir kita, karena itu sumber pintu ilmu semua. Karena dari ilmu ini kita bisa memahami kebenaran. Begitu Bapak ya? Itu tadi juga innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah berbuat pada apa yang Dia kehendaki. Kan diam Tuhan, semena-mena Tuhan. Kalau kemudian kita mengemplok begitu saja kalimat ini, paham Bapak ya? Innallaha wa annallaha yahdi ma yurid, sesungguhnya Allah. Nah, hidayah Allah itu diberikan kepada orang yang dicintai, yang disenangi, yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya, meninggalnya pamannya yang selama itu membantu dan membentengi Rasulullah, ayah dari Sayyidina Ali, karena Sayyidina Abu Thalib ini adiknya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu abah dari Rasul, adiknya namanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini melahirkan Sayyidina Ali, Abdullah melahirkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu sepupu. Ini yang membentengi. Sampai orang musyrik datang kepada Abu Thalib. Abu Thalib, ponakan kamu itu ada dibimbing, dinasihati. Kalau mau perempuan, saya jamin perempuan yang tercantik di negeri Arab ini, di Mekah ini, tak berikan kamu. Kalau ingin kekayaan, semua kekayaan itu akan bersama, akan menghentikan dakwahnya itu. Datang pada Nabi Thalib. Apa jawabnya Abu Thalib? Kalau saya masih hidup, jangan mengganggu ponakan aku itu. Tapi pembelaan begitu. Bahkan ketika wafat,
Dan sesudah itu menjelang wafat lagi Siti Khadijah, istri Nabi yang tercinta. Oleh ahli sejarah disebut 1 tahun itu merupakan tahun suka duka, amul huzn, tahun kesusahan. Amul huzn ini tahun berduka, tahun berduka. Karena 2 pembela Nabi dalam menjalankan dakwahnya itu wafat. Begitu menjelang wafatnya, dan Abu Thalib didatangi oleh Rasulullah. Paman, bacalah la ilaha illallah. Nanti di hadapan Allah, aku akan bersaksi untuk paman, kata Nabi. Itu malah buat cairan Abu Thalib waktu itu, buat nazaman. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Ini berkaitan dengan hidayah. Ini bikin bingung para ulama menganalisa peristiwa ini. Ada yang mengatakan saudara Abu Thalib itu mati tanpa membawa iman. Padahal pembelaannya pada Rasulullah begitu. Tapi ada ulama yang tidak mau mengembangkan bahasan ini karena tersinggung hati Nabi kan. Pedih hati Nabi ketika pamannya yang membela perjuangannya begitu hebatnya, kemudian dibicarakan, disebut-sebut sebagai tidak beriman kepada Allah. Berkaitan dengan innallaha yahdi man yurid, Allah memberi petunjuk pada orang yang dikehendaki. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Demi sungguh aku telah tahu bahwa bi anna dina Muhammad itu, agamanya Muhammad itu min khairi adyanil bariyah, dari sebaik-baiknya agama manusia yang ada sampai sekarang. Ini menjelang wafatnya Abu Thalib masih sempat. Ya karena orang Arab ya biasanya tidak sulit sama sekali untuk mengucapkan bahasa. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dari sebaik-baiknya agama yang selama ini dianut oleh manusia. Laulan malah masa. Ada macam batin la wajadtani samhan bidaka mubinu. Laulan malamatu, andaikan tidak ada celaan, cercaan dari masyarakat Quraisy. Ini tokohnya mau masuk Islam, beriman, kan dicela, kurang ajar Abu Thalib. Au ahada rumah sabatin, atau karena takut mendapatkan ocehan. Lawajatani Muhammad, engkau pasti akan mendapatkan aku samhan, lapang dada, bidaka dengan agama kamu itu. Karena di sini ulama dibikin bingung. Ada yang mengatakan tidak beriman, ada yang mengatakan beriman tapi di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sementara ulama tafsir mengatakan bahwa aku tidak mampu untuk membahas secara panjang lebar berkaitan dengan kasusnya Abu Thalib itu. Kenapa?
Karena ketika kita memperlebar, memperpanjang analisa terhadap kasusnya Abu Thalib ini, Rasulullah tersinggung, pedih hatinya. Kepada orang munafik saja Nabi itu, masya Allah, ada salah satu sahabat ayahnya yang munafik, jubahnya diberikan, diminta oleh sahabat itu untuk membungkus kafannya, diberikan. Apalagi ini pamannya, jadi begitu sedihnya. Ini sekedar pengetahuan saja bahwa hidayah dari Allah itu diberikan pada siapa yang dikehendaki, dan orang yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah itu adalah orang yang siap menerima. Nah, orang yang siap menerima itu tadi antara lain yang melepaskan fanatisme. Abu Thalib ini, kalau menurut saya sementara ini biar Bapak plong ya, pasti fanatisme masih ada, fanatisme pada ajaran yang lama. Jadi pada masyarakat Quraisy. Jadi ada apa yang tidak plong. Ya begitulah, kita takut sulam kepada baginda Rasul, yaitu pengetahuan itu saja, bahwa Allah memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Dan itu lagi hikmah kenapa putra-putra Nabi yang laki itu kok wafat kecil. Nggak ada kan yang sampai dewasa, nggak ada. Kecil-kecil semua sudah wafat. Yang tinggal satu itu putri Nabi yang satu, Fatimah Az-Zahra. Coba bayangkan kalau putra Nabi yang laki-laki itu hidup sampai dewasa, Nabi wafat kemudian masih hidup, betapa keadaannya. Putra Nabi, sekarang saja itu Nabi yang 150 sudah didewa-dewakan. Ya. Pak Guru kemarin tanya tentang huruf jamaah. Iya, Robito Alawi ya. Apalagi ini capres ini ada yang dari Arab nih. Tambah rumit ini. Apa namanya mesum. Ya sudah, sampai di sini aja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini memberi ilmu, tambahan ilmu kepada kita. Dan yang paling penting, kita mencoba untuk mempertebal iman kita, memperkokoh iman kita, sehingga takwa kita menjadi subur, dan kemudian hidayah Allah itu datang kepada kita. Amin ya Allah. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu lamilul li qalbi 'inda jalli wa khirati faya rabbi mati'ni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa ashabi bihim niltu buhyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bi jalin nabi man jahana bil hidayati wa ya rabbi wafiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
ihdinas siratal mustaqim.